إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Satu saat ada seorang ibu datang kepadanya dan minta tolong untuk dibikinkan lubang buat anaknya laki-laki. Dibuatlah lubang itu. Tidak lama kemudian datanglah jenazah dan jenazah dibaringkan. Di saat membaringkan jenazah, Syekh Al-Hafar, dia disebut Syekh Al-Hafar karena hafrah. Hafrah itu artinya adalah lubang. Dia memang profesinya adalah sebagai penggali kubur. Ketika dibaringkan jenazah tersebut, tiba-tiba Syekh Al-Hafar melihat kubur yang digali itu luas sekali dan indah, sangat luar biasa, yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sampai Syekh Al-Hafar ini pingsan, kemudian tersadarkan, dan dia menganggap hal itu adalah mimpi biasa. Jadi dia tidak begitu memperhatikan. Namun jamaah Allah Ta'ala, nampaknya tidak lama kemudian si ibu itu pun datang lagi, dan dia mengatakan sama Syekh Al-Hafar, tolong buatkan saya lubang untuk anak saya laki-laki yang kedua. Karena memang sudah jadi profesinya, Syekh Al-Hafar itu pun juga membuat lubang tersebut. Lalu jamaah Allah Ta'ala, lubang yang kedua itu dibuat. Hal yang sama terjadi seperti ketika menguburkan jenazah yang pertama tadi. Tempat itu kelihatan luas dan indah, yang sangat luar biasa. Setelah dikuburkan, dikuburkan, kemudian nampaknya penasaran Syekh Al-Hafar ini membuatnya dia untuk bertanya kepada si ibu tadi. Dikejarlah si ibu itu, kemudian bertanya, wahai ibu, apa sebenarnya yang terjadi pada anakmu, baik yang pertama dan yang kedua? Sungguh saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Begitu indah kuburnya, harum wanginya, dan luas sekali. Kemudian ibu itu mengatakan bahwa anakku yang pertama, dia adalah penuntut ilmu. Dan anakku yang kedua, dia bekerja, banting tulang, susah payah untuk membiayai adiknya. Dan mereka masing-masing mati, meninggal dunia. Jamaah rahmatullah ta'ala, seketika itu juga Syekh Al-Hafar yang usianya 50 tahun meninggalkan profesinya dan dia berangkat ke masjid dan dia menuntut ilmu. Jamaah rahmatullah ta'ala, dari kisah ini saya ingin mengatakan kepada antum sekalian bahwa kesempatan kita menuntut ilmu itu hari ini hingga yang akan datang, hingga kita sampai mati. Al-Qail mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari momongan sampai ke liang kubur. Dan Rasulullah SAW juga sering menyampaikan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan ada riwayat menambahkan wa muslimatin. Begitu pula jamaah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW juga mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, fadlul alim alal abid, dengan ahlul ibadah, ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib, sebagaimana rembulan yang telah menyinari jagat raya ini. Maka jamaah Allah Ta'ala, penting sekali ilmu ini. Kita masih banyak yang belum kita tahu, dan akan berbeda dengan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya, seperti orang yang buta dengan orang yang matanya bisa melihat. Ya, maka jamaah Allah Ta'ala, mari kita perbanyak ilmu, kemudian kita niatkan dengan ikhlas, sehingga nanti kita ketemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mengerti apa yang kita. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menampaki dirinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan dia bersinggungan dengan ilmu,
sahalallahu tariqan ilal jannah, maka akan memudahkannya dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah Allah taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan banyak sekali yang mau saya sampaikan, termasuk bahwa nanti jamaah Allah taala hilangnya tauhid di saat kiamat datang, saat kiamat sudah dekat. Nah, jamaah Allah taala, namun di sini saya akan menyampaikan bahwa kita mengingat kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abbas yang ketika itu usianya masih kecil, dan dia juga sekaligus pesan ini adalah pesan buat kita semua, yaitu menjaga Allah. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisahnya yang disebut dengan sebutan yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan ghulam. Ghulam itu adalah panggilan anak usia 4-5 tahun sampai 15 tahun. Ghulam. Kalau kita begitu tole ya, begitu ya. Kalau kita manggilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sayang, ya, dengan rasa sayangnya berpesan, dan pesan itu sangat penting sekali. Tidak hanya untuk Abbas, tetapi juga untuk kita semua. Kemudian pesan ini jamaah Allah Ta'ala pesan untuk hidup kita lebih tenang dan lebih terarah lagi. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bercerita bahwa beliau ketika itu masih kecil berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahuma qala qultu, ya, aku berkata khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, pada satu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya ghulam, begitu ya kira-kira, inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfadka, menjaga Allah. Kemudian lanjut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajiduhu tujahaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan lagi, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Wa alam anna ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Manusia ini berkumpul, Pak. Satu kabupaten Kediri ini ya, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada satu orang. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka itu pun tidak akan pernah terjadi. Kemudian lanjut, wa in istama'u ala ayyaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai' qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali
kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebaliknya seperti tadi. Jadi orang berkumpul untuk memukul satu orang, untuk menggarai satu orang dengan biaya yang besar, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka itu tidak akan pernah terjadi selamanya. Wa rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Maknanya sudah selesai urusan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya dan semuanya sudah beres. Hanya kita saja yang tidak tahu. Ya. Kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard 50 sanah. Ya, telah ditulis ketentuan itu, kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 tahun. Dalam riwayat lain juga disebutkan selain Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, ihfadillah tajidu amamaka. Jika Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Kemudian lanjutnya hadis itu, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah, kata Rasulullah, di saat engkau senang. Karena biasanya kita ini kalau udah senang, Mbak, lupa sama yang ngasih. Ya? Lupa kalau kita sudah senang, lupa sama yang ngasih. Kata Rasulullah SAW, jika Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenalilah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau mengenalinya di saat engkau senang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di saat kamu susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uka. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Wa'lam, ketahuilah, anna nasru ma'as sabar, bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, dan kelapangan itu bersama dengan kesulitan, gandengannya. Wa anna ma'al yusri wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, jamaah radhiyallahu ta'ala, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kelihatannya kok lain begitu kalimat ini, menjaga Allah. Kenapa Allah mesti dijaga? Maka jamaah radhiyallahu ta'ala, yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga hak Allah, yaitu menjaga batasan-batasan hak-hak, perintah, kemudian larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara menjaganya? Bentuk menjaganya seperti apa? Yaitu menjalankan sholat. Bahkan bentuk perkara-perkara yang sangat penting. Ya, sholat adalah perkara yang sangat penting dibandingkan perkara-perkara yang lain. Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 238, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu dan peliharalah salatil wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam sholat yang khusyuk. Maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar semua sholat dipelihara, ya. Tentu dengan waktunya dan batasan-batasannya. Ada waktunya, ya, yang telah untuk menunaikannya. Nah, jamaah radhiyallahu ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya tafsir Quran Al-Azim, beliau menyebutkan salatul wusta itu ada yang subuh, mengatakan subuh, ada yang duhur, ada yang mengatakan asar, ya enggak? Tapi pada intinya adalah sebetulnya adalah menjaga semua salat. Hafidhu ala salawatil wusta. Dan jamaah ta'ala, sungguh Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahwa aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling utama, ayya amal afdal.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan as-salatu fi waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian summa ayyi. Kemudian bertanya lagi Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Summa ayyi. Lalu apalagi wa Rasulullah SAW? Beliau mengatakan birrul walidain. Lalu Jamar Ta'ala Imam Ahmad menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbal a'mal ilallahi ta'jilus salah li awwali waqtiha. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyegerakan salat pada waktunya. Maknanya sudah tidak menunda-nunda lagi. Ya. Gua disik, ini disik dan lain sebagainya. Tidak ada sudah. Nah, kemudian Jamar Ta'ala kembali kepada bagaimana bentuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga wudu. Ya. Karena bersuci itu adalah pembuka salat. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, wahai Bilal, aku melihatmu lebih dulu masuk ke surga. Dan aku datang ke surga pada malam hari itu dan kamu lebih dulu masuk surga. Kemudian Bilal mengatakan bahwa aku menjaga wudhu apabila hadas. Ya. Apabila batal hadas, aku menjaga wudhu. Selalu berwudhu. Problem ini kalau yang punya kebiasaan perutnya nggak beres, ngentut-ngentut, sebentar-bentar wudhu, ya. Protes sama ustadznya nanti. Ustadz, saya masuk angin wudhu terus. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ketika hadas. Jadi kalau kita buang air, kembali keluar dari kamar mandi, sebisanya kita berwudhu. Atau kalau memang nggak bisa sama sekali, Jamaah Ta'ala, sebelum tidur kita usahakan bisa wudhu, bersuci. Karena kita tidak tahu apakah besok pagi kita akan bangun. Nah, kemudian bentuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala ini yang dimaksud adalah menjaga pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian lisan dari berbagai macam yang haram. Kemudian bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalam hati. Nah, di dalam tubuh ini, hati, kemudian perkara haram, menjaga perut dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga lisan, kemudian menjaga kemaluan. Kemudian belajar ilmu agama. Ya. Hingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah yang baik, bisa menularkan kepada yang lain, berdakwah, menyampaikan, ya, untuk diajarkan kepada yang lain, itu termasuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan sekarang ini. Ya, adalah kita dalam rangka menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jamaah Ta'ala, apa balasannya? Kalau kita sudah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya menjaga hak Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan penjagaan. Orang tersebut akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, Allah akan menjaga urusan dunianya. Maka ia diberi penjagaan, badannya sehat, anak-anaknya sehat, keluarganya baik-baik saja, hartanya aman. Urusan dunianya Allah jaga. Perhatikan, mari kita perhatikan Jamaah Allah Ta'ala. Di saat kita berangkat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah kita aman. Allah menjaga. Ya. Kemudian jika ia menjaga hak Allah Subhanahu wa taala pada waktu muda dan masih kuat, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya pada waktu tua dan di saat dia lemah. Mari kita perhatikan yang sedang udur, kepingin punya semangat untuk berangkat ke masjid, meskipun dia harus bawa tongkat, ya, meskipun dia harus dibopong sama anaknya, pakai kursi roda. Saya sering lihat banyak di tempat kita juga ada seperti itu, ya nggak? Karena dia waktu masih mudanya dia bersemangat ke masjid, maka dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berangkat ke masjid dalam keadaan udzur. Kemudian Jamaah Allah Taala tidak usah khawatir, kalau kita selalu menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak keturunan kita pun nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita pikirkan apa yang akan bagaimana ibadah mereka nanti. Jangan kita pikirkan apa yang akan dimakan mereka nanti, anak turun kita. Mada ta'buduna min ba'di. Jangan kita pikirkan mada ta'kuluna min ba'di. Engkau mangan piye anak-anakku. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak-anak kita. Maka jamaah Allah taala, jangan lupa akan doa-doa. Kita ini kalau orang tua ya mendoakan anak-anak. Dan kita kalau anak-anak kita jadi anak-anak akan didoakan sama orang tua kita. Kita bisa begini nih jamaah Allah taala karena doa orang tua kita. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti insya Allah pada biasanya di Eid itu diurai kembali. Kemudian jamaah Allah taala akan dijaga dari gangguan kejahatan. Orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dia akan dijaga. Pokoknya enggak garai, enggak bakal digarai. Ojo garai, lah enggak digarai. Ojo ngerasani, nanti kan enggak dirasani. Ya? Kira-kira begitu. Jadi jamaah Allah taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga agama dan iman. Dan dia akan diselamatkan dari subhat dan syahwat. Yang kita miliki hari ini adalah yang paling berharga adalah iman dan Islam kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga. Makanya doa sering kali saya sampaikan, mari kita jangan lupa doa ini penting sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau cabut petunjuk yang sudah engkau berikan. Ya. Kemudian jawab Allah taala kalimat hadis tadi, ya, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Yang dimaksud di sini adalah siapa yang menjaga aturan Allah, kemudian memperhatikan hak-haknya, ia akan mendapatinya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menolong, kemudian menjaga, memberikan taufik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada ma'iyatullah, ada kebersamaan ma'iyah khassah, ada kebersamaan khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah konsekuensi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan penjagaan selama kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Allah taala di ujung hadis tadi, ya, bahwa di situ disebutkan bahwa kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat susah. Ada dua bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengenal Allah secara umum, yaitu membenarkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah secara khusus, yaitu segalanya kecondongan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah Allah taala, balasan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengenalnya itu pun juga ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengenal secara umum, ya, dengan ilmu, dengan mengilmuinya dan mengetahui kita secara dohir dan batin. Yang kedua adalah Allah mengenal secara khusus dengan mencintai, mengabulkan doanya, menyelamatkan kita dari segala macam bahaya. Ya. Kemudian jawab Allah taala di ujung hadis tadi juga disebutkan bahwa jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa jamaah Allah taala? Ketika kita sholat, kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami meminta pertolongan. Namun sebagian orang masih meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa rufi'atil qalam wa jafatis suhuf. Pena sudah dicabut, takdirnya sudah selesai, diangkat, lembaran-lembaran catatan takdir sudah mengering.
maknanya urusan ini sudah selesai. Nah, demikianlah jamaah Allah Ta'ala, bahwa kita tetap komitmen, ya, konsekuen. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang yakin. Nah, kemudian jamaah Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kita. Kitab Tadhkirah fi Ahwalil Maut. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kalimat tauhid yang kita lantunkan, la ilaha illallah, itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung dan tidak mungkin bisa dihitung keutamaan itu karena sangat agung sekali. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan keutamaan kalimat mulia ini, kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah merupakan harganya surga. Kalimat la ilaha illallah harganya surga. Satu saat Nabi Muhammad SAW mendengar muadzin sedang azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan kepada muadzin itu, kharajta minan nar. Rasulullah mengatakan, engkau terbebas dari api neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sering kita dengar hadis ini. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum dia meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada jeda, kemudian dia meninggal, maka ia akan masuk surga. Lalu jamaah Allah Ta'ala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan bahwa keutamaan yang kedua kalimat la ilaha illallah ini adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kallimni bi'amali yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Katakan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepada aku amalan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza amilta say'an fa'mal hasanah fa inna idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asru amsalihha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila engkau melakukan kejelekan, maka lakukanlah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan, engkau akan mendapati 10 lipat semisalnya. Atau seperti hadis yang sering saya sampaikan di awal biasanya, ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Jadi selama dia melakukan keburukan, kemudian setelah itu melakukan kebaikan, tamhuha, maka dia akan terhapus. Lalu Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Abu Dzar, qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanat. Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu merupakan kebaikan? Qala hiya ahsanul hasanat. Ya, kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat yang paling utama. Wa hiya tamhud dunub wal khataya. Kalimat itu dapat menghapus berbagai macam dosa dan kesalahan. Baca kalimat itu. Ketika kita kan tidak lepas dari dosa ya Pak ya. Ya, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kita ini malam siang punya dosa. Sehari-hari kita banyak dosa. Tapi kalau kita ucapkan kalimat ini sebagaimana yang disarankan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, la ilaha illallah, dosa hilang. Ya. Tamhu ad-dunub wal khataya. Kemudian yang berikutnya jamaah Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah dzikir yang paling utama. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikr la ilaha illallah.
Afdalul kalam la ilaha illallah. Afdalul dzikr alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dzikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis ini hasan, ya, yang dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian jawab Ta'ala Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan juga yang keempat, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah amalan yang paling utama, yaitu paling banyak ganjarannya, menyamai pahala memerdekakan budak, dan merupakan perlindungan dari godaan syaitan. Berapa kali kita dalam sehari ini mengucapkan la ilaha illallah? La ilaha illallah. Refleks ya Pak ya. Kalau kita sudah tahlil kan ini, la ilaha illallah, refleks, goyang ya. Tidak usah banter-banter Pak. La ilaha illallah. Ya, tuh, Bapak udah goyang-goyang tuh. La ilaha illallah. Tak usah ngebut. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fil yaum mi'atu marrah, 100 kali dalam satu hari. Kanat lahu adlul asru riqab." Beliau mengatakan bahwa mereka yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka baginya sama dengan 10 membebaskan 10 budak yang dimerdekakan, dicatat juga dengan 10 kebaikan. Wa kutiba lahu mi'atu hasanat wa hiyat anhu mi'atu sayyi'at, ya, dan dihapus 100 kejelekannya, dan dia akan dilindungi dari godaan setan di siang hari dan sore hari, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang-orang yang membacanya lebih banyak lagi. Bagaimana tadi bacanya Pak? Pak, bacaannya tadi gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa ya Pak ya? Hafal ya Pak ya? Insyaallah hafal. Baca sekali 100 kali dihapus dosanya, dikasih kebaikan, dihilangkan kejelekannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah, 8 pintu surga. Orang yang mengucapkan ini, ya, dia akan melewati pintu di mana saja yang akan sukai. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-naru haqqun adkhalahu Allahu min ayyib abwabil jannati samaniyata sya'." Barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba Allah, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam serta ruh kepadanya, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga di mana saja yang dikehendakinya. Enak Pak? Praktis. Ya? Apa tadi Pak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat tahlil. Namun jamaah rahmatullah taala, tadi kita sudah uraikan semua keutamaan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, kalimat tahlil. Namun jamaah ta'ala, perlu diketahui bahwa kalimat ini kalimat yang betul-betul sakral. Kalimat tauhid ini nanti pada saatnya akan hilang.
Maknanya sudah tidak ada lagi saat orang itu mengucapkan kalimat tauhid. Di dalam kitab Tadhkirah fi Ahwalil Maut pada bab la yaqumus sa'ah hatta la yuqalu fihi Allahu Allahu, atau ulama mengatakan Allaha Allaha. Ya. Disebutkan la taqumus sa'ah illa ala israrin nas. Man la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ulama mengatakan di sini jamaah ta'ala, apabila kata itu, kalimat itu disebut dengan Allah, ya, maka hilanglah kalimat itu. Apabila Allahu atau sebaliknya saya lupa, maka sudah tidak ada lagi amal ma'ruf nahi mungkar. Kalimat la ilaha illallah akan hilang. Hari kiamat tidak terjadi kecuali orang-orang yang selalu berbuat jahat, yaitu mereka yang tidak menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dan mereka saling berbuat keji dan kotor, ya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh keledai. Kemudian disebutkan jamaah Allah Ta'ala bahwa yang dimaksud di sini, ya, mengatakan bahwa lafaz saling membingungkan, membuat bingung, ya. Yang dimaksud itu saling membuat kerusakan, yaitu pergaulan bebas, pembunuhan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang hingga kembali Lata dan Uzza itu disembah. Berhala-berhala itu disembah. Kemudian aku, kata Aisyah radhiyallahu, aku kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan dialah yang telah mengutus Rasul, ya, membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hal itu memang terjadi, tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan angin yang baunya wangi. Saya sudah ceritakan 2 minggu yang lalu, ya. Siapa saja yang ada di dalam hatinya iman, maka dia akan diangkat, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mencabut nyawa mereka, sehingga yang tertinggal itu hanya orang-orang yang jahat saja. Jadi nanti pada saatnya kalimat itu hilang, ya, kalimat la ilaha illallah hilang, ya. Karena memang inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tapi diambil dulu orang-orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa tinggal orang-orang yang jahat, dan tidak ada keraguan. La raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tidak diragukan lagi, tapi banyak orang yang tidak beriman tentang hal itu. Nah. Kemudian jamaah Allah Ta'ala bahkan jamaah Allah Ta'ala la taquma sa'ah ala ahadin la yaqul ittaqillah. Apakah kita masih mendengarkan sekarang ini jamaah Allah Ta'ala orang yang mengatakan ketika seseorang yang kawan kita barangkali ada yang curang atau berbuat maksiat, kemudian kita mengatakan kamu gak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqillah. Mungkin hari ini masih dengar, saatnya nanti sudah tidak ada lagi, hilang sudah amal ma'ruf nahi mungkar. Karepmu, karepku. Ya, coba kita perhatikan jamaah. Kalau ini sudah terjadi, berarti sudah dekat kiamat. Kalau ini sudah terjadi, jadi orang sudah egonya masing-masing, tidak urusan. Bahkan sama anaknya sendiri mereka sudah tidak urusan. Anaknya sholat karepmu, tidak sholat karepmu, ya nggak? Begitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Inilah yang terjadi jamaah Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, la taqsadannakum an-naru hiya khamidah. Sesungguhnya kamu akan menuju kepada satu yang tenang, ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa perilaku mereka itu lebih buruk dari keledai. Mereka bergaul bagaikan binatang, berzina di jalan-jalan, ya. Masih ada waktu itu, saat itu ada masih yang mengatakan jangan kamu lakukan, tapi mereka mengabaikannya.
Nah, Jamaratul Ta'ala sungguh dahsyat sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika itu disebutkan di sini bahwa apabila masih terdengar orang yang melantunkan la ilaha illallah dan mengingatkan orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, jika engkau masih mendengar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan Jibril, peniup sangkakala sama namanya Pak, Israfil. Wahai Israfil, jika engkau masih mendengar ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tangguhkan peniupan sangkakala itu hingga 40 tahun. Lalu untuk memuliakan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau bahasa kita, gue disini masih ada yang kita dengarkan orang mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kamu tiup. Kalau ditiup, habis sudah. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Jamaratul Ta'ala, situasi nanti akan berubah. Ya, situasi akan berubah. Matahari terbit di mana, Pak? Barat. Serius? Di barat ya? Besok lihat. Masih terbit di barat? Apa sudah terbit di timur? Kalau sudah terbit di timur, khalas. Ma'assalamah. Na'udzubillah. Jamaratul Ta'ala, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari fitnah ini. Fitnah akhir zaman. Ya, na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan antum sekalian, dan insyaallah masih berlanjut tentang fitnah-fitnah, dahsyatnya fitnah di dekat hari kiamat ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.